Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami perubahan. Yang berubah adalah makhluk. Allah adalah zat yang mengubah, yang membuat makhluknya, ciptaannya ini mengalami perubahan. Maka Allah Ta'ala tidak mengalami perubahan. Karena kalau Allah mengalami perubahan, sifatnya berubah, maka dipastikan bahwa dia bukan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya ini akan mendapat syafaat nanti fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kembali membahas kitab Al-Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Terakhir kemarin pembahasan kita, masih ingat Pak, tentang permasalahan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid. Bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid bukan dengan makna bilangan, tetapi dengan makna la syarikalah. Kemudian setelah menyebutkan sifat Allah Al-Wahid yang bermakna la syarikalah, bukan berarti bilangan, bukan angka satu, bukan. Tetapi makna Al-Wahid adalah bahwa Allah tidak ada sekutu baginya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dan tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menyebutkan itu, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lam yazal wa la yazalu bi asma'ihi wa sifatihi az-zatiyyati wal fi'liyyah. Bahwa asma'ullah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala lam yazal, artinya azali. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu azali. Azali artinya tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya. Itu namanya azali. Azali artinya la bidayata liwujudihi, tidak ada awal permulaan dari adanya. Zat Allah Subhanahu wa taala itu azali. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa didahului oleh ketiadaan. Kalau kita ini ada, namun adanya kita didahului oleh ketiadaan. Kita sebelum kita dilahirkan kita nggak ada. Tidak ada di dunia ini. Artinya kita tadinya tidak ada, kemudian kita ada. Jadi adanya kita sekarang ini itu didahului sebelumnya oleh ketiadaan. Tadinya tidak ada, diciptakan, baru kemudian kita ada. Namanya baharu, istilahnya hadis. Ya. Dalam bahasa Arab namanya hadis. Kita menerjemahkan istilahnya baharu, istilah bahasa Melayu itu, tetapi masih juga dipakai. Ya, atau sebagian orang juga memakainya kata baru, baru, sesuatu yang baru. Ya, dulunya di bahasa Melayu diterjemahkannya hadis itu artinya baharu, sesuatu yang baharu. Apa itu maksud baharu? Baharu itu
adanya didahului oleh ketiadaan. Sebelumnya tidak ada, diciptakan baru dia ada. Namanya hadisun atau baharu. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Karena tidak ada yang menciptakan Allah. Allah ada tanpa ada yang menciptakannya. Sehingga adanya Allah tanpa didahului oleh ketiadaan. Tadinya enggak ada, kemudian ada, enggak. Tidak berlaku bagi Allah seperti itu. Itu hanya berlaku bagi makhluk. Siapa itu makhluk? Semua yang ada selain Allah itu adalah makhluk. Seperti apa? Manusia, ya, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, bumi ini dengan semua isinya, ya, langit dengan semua isinya, semua yang ada di atas permukaan tanah, dan semua yang ada di antara langit dan bumi, semua yang ada di atas langit, itu semuanya selain Allah. Artinya semua itu namanya makhluk. Semua namanya makhluk. Bulan makhluk, bintang makhluk, matahari makhluk, ya, arsy makhluk, al-kursi makhluk, sidratul muntaha makhluk, surga makhluk, neraka makhluk. Semua yang ada selain Allah disebut namanya makhluk. Kenapa disebut makhluk? Karena semua yang ada selain Allah itu adanya karena diciptakan oleh Allah. Karena dia diciptakan, artinya dia ada, sebelumnya tidak ada. Sebelum diciptakan tidak ada. Bumi sebelum diciptakan ada tidak? Ya tidak. Ya. Dia ada berarti, ya, tadinya dia tidak ada, kemudian dia ada. Makanya disebut bumi ini makhluk. Sesuatu yang diciptakan. Semua makhluk ini baharu, hadis baharu. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak baharu. Tidak baharu apa istilahnya? Istilahnya azali. Istilahnya azali. Nah, zat Allah Subhanahu wa taala azali, adanya tanpa permulaan, tanpa awal mula. Begitu juga asmaullah. Begitu juga sifat-sifat Allah, ya, asmaullah, sifat-sifat Allah itu semuanya juga azali. Makanya disebutkan lam yazal wa la yazalu bi asma'ihi wa sifatihi dzatiyyati wal fi'liyah. Asmaullah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu azali. Wa la yazal, dan terus ada, artinya tidak ada akhirnya. Asmaullah, sifat-sifat Allah itu ada tanpa awal mula, tidak ada yang menciptakannya, juga adanya tanpa penghabisan, tidak ada akhirnya. Karena apa? Karena zat Allah Subhanahu wa taala ada tanpa awal mula dan ada tanpa penghabisan, maka semua asma'nya, semua sifat-sifatnya juga demikian, ada tanpa awal mula dan ada tanpa penghabisan. Karena mustahil, zatnya azali, sifatnya baharu, mustahil. Ya, mustahil. Allah Ta'ala azali, ada tanpa ada yang menciptakan. Tapi sifatnya baharu, ada yang menciptakannya, mustahil. Ya, ini tidak bisa. Bentrok ini. Dua hal yang berlawanan antara azali dengan baharu, antara ada yang menciptakan dengan tidak ada yang menciptakan. Nah, ini tidak bisa saling bersatu. Makanya jika sifat sesuatu itu baharu, maka dipastikan zatnya juga baharu. Kita ini sifat kita baharu. Apa maksud sifat itu baharu? Sifatnya mengalami perubahan. Seperti ilmu misalnya. Sifat ilmu. Kita
manusia ini bersifat dengan sifat ilmu, berilmu. Namun ilmu kita mengalami perubahan. Tadinya ya kita membaca itu dieja. Kan itu Pak dulu kan? Dieja. Sekarang membaca nggak perlu dieja. Tadinya membaca Al-Quran terbata-bata. Sekarang bacanya lancar. Tadinya kita hanya mengetahui apa yang kita lihat di sekitar kita saja. Tetapi sekarang kita mengetahui sesuatu yang bahkan jauh dari tempat kita berada. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu kita mengalami perubahan. Bertambah, kadang juga berkurang Pak ya. Dulunya hafal ini beberapa surah, hafal berapa juz. Sekarang sudah hilang semua. Tinggal kulhu. Karena sering dibaca. Ya, yang lain hilang. Ini artinya berkurang. Nah, ini ilmu kita, ilmu makhluk. Sesuatu yang mengalami pertambahan, sesuatu yang mengalami pengurangan, ini namanya berubah. Nah, sifat yang mengalami perubahan itu namanya hadis baharu. Jika sesuatu itu memiliki sifat yang baharu, dipastikan zatnya juga baharu. Makanya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berhujjah dengan kaumnya, beliau berhujjahnya bagaimana? Berhujjahnya dengan mengatakan bahwa Tuhan yang kalian sembah, sesuatu yang kalian anggap sebagai Tuhan, itu bukanlah Tuhan. Nah, kenapa bukan Tuhan? Karena sifatnya berubah, mengalami perubahan. Sesuatu yang mengalami perubahan, itu dipastikan bukanlah Tuhan. Kenapa demikian? Karena setiap yang berubah, itu pasti membutuhkan kepada sesuatu yang lain yang dapat merubahnya. Kalau dia butuh kepada yang lain, artinya dia lemah. Sesuatu yang lemah pasti bukanlah Tuhan. Di antara kaum Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ada yang menyembah bintang. Sebagian dari kaumnya ada yang menyembah bulan. Sebagian dari kaumnya ada yang menyembah matahari. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bertemu dengan mereka yang menyembah bintang, ketika malam hari Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan mereka. Ketika melihat bintang mengatakan, "Haza Rabbi." Apakah ini Tuhan? Apakah ini Tuhan yang kalian sembah? Apakah ini yang kalian anggap sebagai Tuhanku? Bintang. Ketika dia hilang, Nabiullah Ibrahim mengatakan, "Innila uhibbul afilin." Kan begitu. Sesungguhnya aku tidak menyukai sesuatu yang hilang, terbit lalu tenggelam, lalu terbenam. Tadi ada lalu hilang. Ini menunjukkan sifat perubahan. Ada, muncul, kemudian hilang. Berubah sifatnya. Begitu juga saat melihat bulan. Berhujjah dengan kaumnya yang menyembah bulan. Apa ini Tuhan? Muncul lalu tenggelam, hilang. Begitu juga ketika berhujjah dengan kaumnya yang menyembah matahari. Nabiullah Ibrahim mengatakan, "Haza Rabbi, haza akbar." Apa ini Tuhan? Apakah ini yang kalian anggap sebagai Tuhan? Karena dia bentuknya lebih besar dari lainnya, lebih besar dari bintang, lebih besar dari bulan. Lantas apa ini yang kalian anggap sebagai Tuhan? Ya, Nabiullah Ibrahim ingin menunjukkan kepada mereka bahwa ini semua bukanlah Tuhan. Inni bari'um minal, apa katanya? Mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sekutukan. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam bukan ingin menyatakan bahwa dirinya menganggap bintang itu Tuhan, tidak. Bukan ingin menyatakan bahwa bulan itu sebagai Tuhan yang berhak disembah, tidak.
Bukan ingin menyatakan matahari itu Tuhan yang berhak disembah, tidak. Tapi konteksnya ketika itu Nabiullah Ibrahim ingin berdebat, berhujjah dengan kaumnya yang menyembah kepada selain Allah. Diajak menyembah kepada Allah, mereka tidak mau. Mereka tetap menyembah apa yang mereka jadikan sebagai Tuhan. Nah, untuk membatalkan argumen mereka, untuk mematahkan argumen mereka, ya, caranya adalah dengan menggunakan akal. Makanya kalau kita ingin berargumen dengan mereka penyembah matahari, kita tidak kemudian mengatakan qala Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa khalaqa kulla syai', dan Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatunya, termasuk bulan matahari ini Allah Ta'ala yang menciptakannya. Ya, ini penyembah matahari tidak akan menerima argumen kita. Kenapa? Nah, itu kan kitab suci kalian. Dalam kitab suci kami beda lagi. Dalam kitab suci kami mengatakan matahari ini adalah Tuhan. Kalau kitab suci kalian yang kalian gunakan sebagai argumen, sebagai dalil kalian, ya jelas saja kalian mengatakan ini bukan Tuhan. Nah, jadi mereka tidak akan menerima argumen kita. Jadi bagaimana kita mengajak mereka untuk menyembah Allah, meninggalkan apa yang mereka yakini selama ini sebagai Tuhan? Ya, caranya adalah dengan menggunakan akal, hujjah akliyah, dalil akli, dalil akal yang menyatakan bahwa ini bukanlah Tuhan, yang diterima oleh mereka. Bagaimana caranya? Kita katakan ini matahari ini, ya, memiliki bentuk bulan. Kenapa bentuknya bulan? Kenapa tidak lonjong gitu kan? Kenapa enggak segitiga? Kenapa enggak persegi 4? Ini matahari. Kenapa bentuknya bulan? Warnanya kenapa putih begitu sinarnya? Kenapa enggak sinarnya merah, hijau misalnya? Kan bisa saja kan, Pak? Warnanya itu hijau atau warnanya biru, bisa saja. Kenapa dia warnanya putih seperti itu? Kenapa bentuknya bulat, sinarnya putih, ya, tidak dengan bentuk yang lain, tidak dengan warna yang lain? Kenapa? Kita tanyakan ini kepada dia. Kenapa bisa seperti itu? Tentu dia nggak akan bisa menjawab. Ya, memang seperti itulah. Kehendak Tuhan kami seperti itu. Kita mengatakan bahwa sesuatu yang memiliki bentuk pasti ada yang membuatnya dalam bentuk tersebut. Sesuatu yang memiliki cahaya, memiliki warna, pasti ada yang membuatnya dalam warna tersebut. Tidak mungkin dia memiliki bentuk seperti itu, ya, tidak ada yang menciptakannya atau dirinya sendiri yang menciptakannya, tidak mungkin. Pasti ada yang membuat. Sama seperti ini bangunan, bentuknya kok seperti ini. Kenapa ada kubahnya? Kenapa harus bentuknya seperti ini, kubah seperti ini? Kenapa tidak dengan bentuk yang lain? Ya, karena ada yang membuatnya dengan bentuk tersebut. Tidak mungkin dia ada dengan sendirinya tanpa ada yang membuatnya. Begitu juga matahari, pasti ada yang membuatnya. Maka kalau dia ada yang membuatnya, ada yang menciptakannya, berarti dia bukan Tuhan. Siapa itu Tuhan? Yang menciptakannya. Itulah Tuhan. Juga kita lihat matahari itu berubah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Muncul, terbit, lalu kemudian tenggelam, terbenam. Ya, ini kok bisa seperti itu? Siapa yang membuatnya bisa melakukan itu? Pasti ada yang mengaturnya, pasti ada yang menggerakkannya, pasti ada yang membuatnya seperti itu. Oleh karenanya kita katakan kepadanya, berarti dia butuh kepada zat yang mengaturnya, yang menciptakannya. Zat yang mengaturnya, yang menciptakannya, itulah Tuhan yang sebenarnya. Berarti matahari itu bukan Tuhan. Seperti itu argumennya, dia akan menerima. Tapi kalau argumen kita kepada mereka mengatakan qala Allah Ta'ala,
Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, atau qala Rasulullah bersabda dalam hadisnya, mereka tidak akan menerima. Kenapa? Karena ini kitab suci kita. Ya, mereka tidak meyakini kitab suci kita. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mengajak kaumnya yang menyembah kepada selain Allah, diajak untuk menyembah Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berhujjah dengan hujjah aqliyah, dengan dalil akal, supaya mereka memahami, supaya mereka menerima bahwa Allah itu adalah Tuhan yang sebenarnya, yang menciptakan segala sesuatunya, yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari. Itulah Tuhan yang berhak untuk disembah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengalami perubahan. Yang berubah adalah makhluk. Allah adalah zat yang mengubah, yang membuat makhluknya, ciptaannya ini mengalami perubahan. Maka Allah Ta'ala tidak mengalami perubahan. Karena kalau Allah mengalami perubahan, sifatnya berubah, maka dipastikan bahwa dia bukan Tuhan. Karena dia berubah, butuh kepada yang mengubahnya. Yang mengubahnya itulah Tuhan. Tetapi tidak seperti itu. Karenanya kita katakan bahwa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengalami perubahan. Yang berubah adalah makhluk. Allah Ta'ala tidak berubah. Wa sifatihi dzatiyyati wal fi'liyah. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala az-zatiyyati wal fi'liyah. Sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa dalam mazhab yang kita kenal dalam akidah ada dua, ada mazhab Asy'ariyah dan ada mazhab Maturidiyah. Sama seperti dalam bidang ubudiyah, dalam hal fikihnya ada 4 mazhab yang mu'tabar, ya, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, dan mazhab Imam Asy-Syafi'i, juga mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Dalam hal akidah ada 2 mazhab yang mu'tabar, yaitu mazhab Asy'ariyah dan mazhab Al-Maturidiyah. Ada sedikit perbedaan, ya, perbedaan istilah dalam 2 mazhab tersebut. Di antara perbedaannya tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dalam mazhab Al-Maturidiyah, mereka membagi sifat Allah kepada 2 macam. Ada sifat zatiyah dan ada sifat fi'liyah. Ini dalam Asy'ariyah ini enggak ada. Ya, ini Maturidiyah. Makanya mungkin kita baru mendengar ini. Karena Imam Abu Hanifah ini kan kitabnya yang kita baca, kitab Imam Abu Hanifah ini. Imam Abu Hanifah itu dalam hal akidahnya Maturidiyah, ya, bukan Asy'ariyah. Tetapi secara umum Maturidiyah dan Asy'ariyah itu sama, cuman ada sedikit perbedaan istilah saja. Di antara perbedaannya ini dia, mereka membagi sifat Allah Ta'ala itu menjadi 2, sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Kalau Asy'ariyah yang biasa kita pelajari, itu sifat Allah Ta'ala cuman sifat zatiyah saja, tidak ada sifat fi'liyah. Tidak ada sifat fi'liyah. Tapi mereka membaginya menjadi 2, sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Apa itu sifat zatiyah dan apa itu sifat fi'liyah? Nah, ini akan dijelaskan. Qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu, Al-Imam Abu Hanifah semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, ammaz zatiyatu, adapun sifat zatiyah, fal hayatu wal qudratu wal ilmu wal kalamu was sam'u wal basaru wal iradatu. Sifat zatiyah itu seperti sifat al-hayat, yaitu Allah maha hidup. Seperti sifat al-qudrah, yaitu Allah maha kuasa. Wal ilm, yaitu Allah maha mengetahui, ya, sifat Allah al-kalam,
Allah bersifat dengan sifat kalam. Kalamnya Allah tidak berupa huruf, suara dan bahasa. Was-sam'u, dan Allah maha mendengar. Al-basaru, sifat Allah Ta'ala maha melihat. Wal iradatu, dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala al-iradah, maha berkehendak. Ini kan sama seperti yang kita pelajari kan? Ya, sifat 20 itu. Nah, jadi sifat 20 yang kita pelajari itu, mereka menamakan ini sifat zatiyah. Mereka menamakannya ini sifat ini, sebutannya, istilahnya disebut dengan sifat zatiyah namanya. Ya, bisa dipahami Pak ya. Jadi sifat 20 yang kita ketahui, yang kita pelajari, mereka menyebutnya ini dengan sebutan sifat zatiyah. Adapun sifat fi'liyah itu bagaimana? Wa ammal fi'liyatu, adapun sifat fi'liyah, fattakhliqu wat-tarziqu wal insya'u wal ibda'u was-san'u atau was-san'u wa ghairu dzalika min sifatil fi'li. Adapun sifat fi'liyah itu seperti at-takhliq. At-takhliq artinya menciptakan. Wat-tarziq, tarziq artinya memberi rizki. Wal insya, insya itu artinya menciptakan. Wal ibda' juga sama menciptakan. Was-san'u juga sama menciptakan. Wa ghairu zalika, dan selain itu, min sifatil fi'li, dari sifat-sifat fi'al. Seperti apa? Kalau at-takhliq menciptakan, ya. Wal ihya menghidupkan. Wal imatah mematikan. Nah, itu mereka katakan itu adalah sifat. Jadi menciptakan itu sifat tersendiri bagi Allah. Sifat Allah menciptakan. Ya, menghidupkan itu sifat Allah menghidupkan. Mematikan juga sifat Allah. Membahagiakan itu sifat Allah. Menyengsarakan juga sifat Allah, ya. Memberi rizki itu juga sifat Allah. Apalagi menciptakan, al-insya, menciptakan, itu adalah sifat Allah. Nah, ini semua disebut namanya sifatul af'al atau al-fi'liyah, as-sifat al-fi'liyah. Mereka menyebutnya namanya sifat al-fi'liyah atau sifatul af'al. Nah, ini dalam mazhab Asy'ariyah ini tidak ada. Bukan artinya Asy'ariyah mengatakan Allah tidak menciptakan, menciptakan. Cuman semua sifat ini, sifat menciptakan, sifat menghidupkan, sifat mematikan, sifat memberi rizki, ini semua sifat-sifat ini yang mereka membedakan itu, ya. Dalam mazhab Asy'ariyah menjadikan semua sifat itu dalam satu sifat zatiyah, yaitu sifat al-qudrah. Yaitu sifat al-qudrah. Jadi dalam mazhab Asy'ariyah mereka mengatakan Allah menciptakan dengan sifat qudrah. Allah menghidupkan dengan sifat qudrah. Allah mematikan dengan sifat qudrah. Allah memberi rizki dengan sifat qudrah. Jadi semuanya kembali kepada sifat qudrah. Nah, ini makanya tidak ada sifat al-fi'liyah dalam mazhab Asy'ariyah. Ya, mazhab Asy'ariyah ini yang umum kita pelajari, ya. Di Indonesia ini khususnya, ya, yang umum kita pelajari, kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid itu bermazhab Asy'ariyah. Seperti itu diajarkan. Tetapi kalau kita mempelajari mazhab al-Maturidiyah, nah, Imam Abu Hanifah dalam hal akidahnya dia bermazhab Maturidiyah. Karenanya beliau mengatakan sifat Allah itu ada dua, sifat zatiyah dengan sifat fi'liyah.
Sifat zatiyah itu yang 20 sifat. Sifat 20. Ada lagi satu sifat, namanya sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Seperti menciptakan, ya, menghancurkan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, dan lain-lainnya. Ini namanya sifat fi'liyah. Namanya sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ini secara istilah itu tidak ada dalam mazhab Asy'ariyah. Secara istilahnya tidak ada. Tetapi bukan artinya dalam mazhab Asy'ariyah mereka meyakini Allah tidak menciptakan. Bukan. Allah menciptakan, tetapi dengan sifat qudrah. Allah memberi rizki dengan sifat qudrah. Allah menghidupkan dengan sifat qudrah. Nah itu. Kalau dalam mazhab Maturidiyah seperti mazhabnya Imam Abu Hanifah ini, Allah itu menciptakan dengan sifat at-takhliq. Allah menghidupkan dengan sifat al-ihya. Allah mematikan dengan sifat al-imatah. Allah memberi rizki dengan sifat at-tarziq. Seperti itu mereka. Ya, jadi setiap masing-masingnya mereka jadikan itu sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dikembalikan kepada qudrah. Paham ini Pak ya? Nah, baik, ada yang ingin ditanyakan? Silakan Pak. Apakah roh termasuk makhluk? Iya. Pertanyaannya, apakah apakah ruh itu termasuk makhluk? Kita katakan ya, termasuk makhluk. Kenapa? Karena makhluk itu definisinya tadi semua yang ada selain Allah. Semua yang ada selain Allah termasuk ruh. Ruh selain Allah, maka dikatakan ruh adalah makhluk ciptaan Allah. Setelah berpisah dengan jasadnya, ruh setelah terpisah dengan jasad kita, setelah kita meninggal dunia, maksudnya kemana ruh tersebut? Setelah kita meninggal dunia, ruh itu akan ngikut kepada jasad yang dikubur untuk sementara waktu sampai bilal jasad, sampai jasadnya hancur. Makanya ketika seseorang mendapatkan nikmat kubur, dia akan merasakan nikmat kubur tersebut jasad dan ruhnya. Artinya bukan jasadnya saja tanpa ruh atau ruh saja tanpa jasad. Ketika dia disiksa di dalam kuburnya, dia juga akan disiksa dengan jasad dan ruhnya. Jadi bukan jasadnya saja atau ruhnya saja yang disiksa, tetapi dua-duanya disiksa. Untuk apa? Supaya benar-benar merasakan nikmat jika dia mendapatkan nikmat kubur, dan supaya dia merasakan siksa, benar-benar siksa ketika dia mendapat siksa kubur. Karena nikmat kubur dan siksa kubur ini benar adanya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang siksa kubur, menyebutkan tentang nikmat kubur, Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aturaddu alaina uquluna? Wahai Rasulullah, ketika itu nanti apakah akal kita akan dikembalikan? Maksudnya ruh. Ketika itu apakah ruh nanti akan dikembalikan ke jasad kita? Kita meninggal dunia kan ruh dicabut. Apakah ketika mendapat nikmat atau siksa kubur, aturaddu alaina uquluna, apakah akal kita akan dikembalikan lagi? Maksudnya ruh. Ya, ketika kita ada ruhnya, ada akalnya kan gitu. Apakah artinya merasa? Apakah nanti ruh kita akan dikembalikan lagi di dalam kubur? Rasulullah mengatakan, "Na'am, kahayatikumul yaum." Ya, seperti keadaan kalian sekarang ini. Artinya saat ini kita ada jasad dan ruh.
Kita merasa nikmat ketika ada nikmat, dan kita merasa sakit ketika ada sesuatu yang membuat kita sakit. Seperti itulah nanti di dalam kubur. Yakin nggak Pak? Harus yakin. Kalau enggak, coba. Tapi jangan dicoba siksanya, dicoba nikmatnya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat nikmat kubur. Lantas sampai kapan itu nikmat dan siksa kubur? Nikmat dan siksa kubur itu tidak sampai hari kiamat nanti Pak, enggak. Sampai kapan? Bilal jasad. Sampai jasad kita hancur. Sampai jasad kita hancur. Hancur maksudnya tulang kita juga hancur. Sampai yang tersisa adalah ajbuz zanab namanya. Ajbuz zanab. Ajbuz zanab itu apa? Ada tulang kecil ya di bawah tulang ekor kita. Nah, itu ada ya bentuknya kecil bulat begitu Pak. Itu namanya ajbuz zanab. Ajbuz zanab ini tidak hancur. Itu yang tersisa. Dari situlah nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan jasad kita ketika nanti dibangkitkan dari dalam kubur pada hari kiamat. Dari situ asalnya ya, dari ajbuz zanab itu kemudian dirangkai kembali jasadnya, tulang-tulangnya dikembalikan lagi dari ajbuz zanab. Makanya ajbuz zanabnya itu tidak hancur. Nah, ketika sudah hancur lebur, tulang kita juga sudah hancur dimakan tanah, tinggal ajbuz zanab, baru kemudian ruh tersebut akan ditempatkan pada tempat. Kalau orang-orang beriman yang bertakwa, mereka akan ditempatkan di Aliyyin namanya. Kalau mereka orang-orang kafir, mereka akan ditempatkan di Sijjin. Ya. Di Aliyyin dan di Sijjin, itu tempat ruh nanti. Di mana itu wallahu a'lam. Nantilah Pak. Semua kita akan tahu nanti tempatnya. Tapi jangan coba masuk ke Sijjin. Mudah-mudahan kita semua masuk ke Aliyyin, ya, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu nanti sampai hari kiamat nanti Pak. Nah, iya. Ada tadi ibu yang mau bertanya ya? Silakan Bu. Coba dikerasin Bu, nggak nyampe suaranya. Iya. Jadi kalau seandainya mayat tersebut disiksa dalam kuburnya karena dosa-dosanya, apakah nanti di akhirat akan disiksa lagi kalau dia sudah disiksa di dalam kuburnya? Begitu pertanyaannya Bu ya. Nah, ada dua kemungkinan. Orang yang disiksa di dalam kuburnya bisa tidak disiksa nanti di akhirat, namun bisa juga tetap disiksa di akhirat. Sayyidina Utsman bin Affan, saat beliau ziarah kubur, beliau menangis. Kemudian ditanya, "Kenapa engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Apa yang membuatmu menangis ketika engkau ziarah kubur?" Sayyidina Utsman kemudian mengatakan, "In tanju minha tanju min zi azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najia." Beliau mengatakan, "Intanju, jika engkau nanti bisa selamat dari siksa kubur, engkau di dalam kubur enggak disiksa." Artinya dapat nikmat. Tanju min zi azimatin. Maka engkau juga akan selamat dari sesuatu yang besar nanti di akhirat. Artinya, kalau selamat dari siksa kubur, maka dia pasti akan selamat nanti dari siksa akhirat yang lebih besar. Itu pertanda. Kalau kita selamat dari siksa kubur,
maka itu pertanda bahwa kita juga akan selamat nanti di akhirat. Dapat nikmat kubur, pasti dia juga akan dapat nikmat di akhirat. Masuk surga. Wa illa, jika tidak, kata beliau, wa illa fa inni la ikhaluka najia, maka sesungguhnya aku la ikhaluka najia, artinya kemungkinan besar dia juga tidak selamat di akhirat. Artinya bukan pasti tidak selamat, tetapi kemungkinan juga tidak selamat. Berarti ada kemungkinan selamat. Orang yang disiksa di dalam kubur berarti ada dua kemungkinan nanti di akhirat. Kemungkinan selamat di akhirat dan kemungkinan juga tidak selamat di akhirat. Karena siksa kubur ya, ini berbeda dengan siksa akhirat. Jadi tidak semua dosanya itu siksanya diberikan di dalam kubur. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuni dosa-dosanya, maka dia nanti akan selamat di akhirat. Seperti itu, Bu ya. Nah, jadi kita berharap kita semuanya insya Allah mudah-mudahan dapat nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan. Yang salah itu dia ada yang lewat baku atau menyebutkan Allah Tuhannya juga dua itu ya orang klik ya, misalnya orang Syiah atau orang Islam yang lain tidak menyebutkan Allah, dia tetap Allahnya satu gitu kan, Allahnya lain Allah. Tapi kan salahnya di bawahnya itu ya. Salah manusia itu kan dia Ali dan lain bukan abad gitu ya, atau yang Islam yang lain yang mungkin sesat gitu ya, tapi kalau itu dia lain Allah. Nah itu dia kalau di neraka atau juga iya. Baik. Jadi tidak, kita katakan bahwa tidak semua orang yang mengatakan la ilaha illallah kemudian dikatakan dia muslim. Kenapa? Karena tidak hanya itu saja. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan la ilaha illallah. Tetapi kenapa mereka tidak dikatakan muslim? Ya, salahnya di mana? Salahnya mereka tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Mereka meyakini Allah itu sebagai Tuhan, tetapi tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasul. Muslim tidak? Tidak muslim. Ya, jadi tidak muslim berarti namanya kafir. Orang kafir kekal di dalam neraka. Jadi itu saja kaedahnya. Tidak muslim, orang kafir, keyakinan kita begitu. Kita bukan kemudian istilahnya mengatakan sesuatu yang rasis, enggak. Ini keyakinan kita seperti itu. Kemudian juga orang Nasrani mengatakan la ilaha illallah. Tapi di mana salahnya? Ya, salahnya mereka menyekutukan Allah juga, mengatakan ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan anak gitu kan. Nah, ada ibu gitu. Nah, ini menjadikan mereka keluar dari keyakinan Islam, kufur. Begitu juga bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya, dia mengatakan la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Dia meyakini Allah sebagai Tuhan, dia juga meyakini Nabi Muhammad itu sebagai Rasul utusan. Tapi di mana salahnya? Ada salahnya. Salahnya di mana? Ya.
salahnya kemudian dia menginjak-injak Al-Quran, meremehkan ajaran Islam, ya, meremehkan sholat. Ngapain sholat? Sholat terus miskin ntar loh. Nah, ini meremehkan sholat. Dia mengatakan la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, tetapi dia tidak dikatakan muslim. Kenapa? Karena meremehkan ajaran Islam, meremehkan syariat. Ini juga dikatakan keluar dari Islam, tidak muslim. Tidak muslim namanya kafir. Seperti itu. Jadi makanya para ulama, kalau kita buka kitab-kitab para ulama, tidak hanya kitab akidah, tidak hanya kitab tauhid, di dalam kitab-kitab fikih pun para ulama menyebutkan ada namanya babur riddah, bab tentang kekufuran. Ya, dalam kitab ini Kifayatul Akhyar ada. Kifayatul Akhyar ini kitab yang masyhur dalam kitab fikih. Taqiyuddin Al-Husni. Itu kitabnya banyak dipelajari di pesantren-pesantren khususnya di Indonesia. Ya, Kifayatul Akhyar. Di sana menyebutkan tentang babur riddah. Raudhatul Talibin punyanya Imam Nawawi. Ada babur riddah. Ya, kitabnya siapa lagi? Kitab Sulamu At-Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Ini juga banyak dipelajari di pesantren-pesantren. Ya, ada babur riddah, bab tentang kekufuran. Artinya apa? Seorang muslim bisa jatuh dalam kekufuran. Kalau dia jatuh dalam kekufuran, maka dia dianggap kafir murtad. Kalau dia meninggal dalam keadaan tersebut, belum kembali ke dalam agama Islam, maka dia digolongkan seperti mereka, orang-orang Yahudi, orang Nasrani begitu. Orang-orang murtad lainnya, orang-orang kafir lainnya. Ini di antara kekufuran tersebut menginjak Al-Quran, meremehkannya, membuangnya ke tong sampah. Ini mengeluarkan seseorang dari keislaman. Menghinakan azan, menghinakan sholat, menghinakan zakat, menghinakan syiar-syiar Islam. Hari raya Idul Adha, ngapain itu potong-potong kurban itu tidak berperi kehewanan. Nah, misalnya begitu kan. Nah, jika ada, ya ini contoh saja jika ada. Kalau nggak ada ya alhamdulillah, kita tidak mengharapkan itu ada. Seperti itu. Nah, di antara keyakinan-keyakinan orang-orang Syiah, mereka mengatakan bahwa para sahabat itu berkhianat. Nah, ini diantara keyakinan yang menyebabkan mereka keluar dari Islam, mencaci maki para sahabat. Di antara keyakinan mereka, ya mereka juga banyak kelompok. Ya, di antara kelompok Syiah itu ada yang meyakini bahwa Al-Quran yang kita baca ini itu tidak benar. Kenapa? Karena itu riwayatnya dari para sahabat. Sementara para sahabat itu telah berkhianat. Jadi mereka ada istilah Al-Quran mereka, Al-Quran Fatimiyah katanya. Ya, saya belum pernah dapat itu Qurannya, cuman dalam kitab ada begitu penyebutannya, Quran Fatimiyah katanya. Nah, ini yang mereka yakini. Katanya di Baghdad itu ada katanya. Cuman saya belum pernah melihat bentuk Qurannya bagaimana. Nah, ini diantara keyakinan-keyakinan yang menyimpang yang menyebabkan mereka keluar dari Islam. Ya banyak perkara seperti tadi yang mengatakan para sahabat berkhianat, ya jatuh dalam kekufuran. Nah, jadi makanya para ulama itu menyebutkan contoh-contoh, banyak mereka sebutkan contoh-contoh di dalam kitab-kitab mereka. Kitab apa lagi itu? Kitab Al-Qadhi Iyad Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa menyebutkan contoh-contoh kekufuran. Ya, banyak kitab-kitab para ulama menyebutkan contoh-contoh kekufuran. Untuk apa? Supaya kita tahu kalau ini kufur maka jangan kita lakukan. Nah, bukan untuk dilakukan. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya, jika tidak ada. Oh, iya.
Iya. Jasad yang masih utuh, apakah masih ada ruh? Secara ininya seperti itu, Pak. Jasad, ruh itu akan meninggalkan jasadnya ketika jasadnya hancur. Jadi kalau jasadnya utuh sampai hari kiamat ya seperti itu. Tapi wallahu alam. Karena itu keadaan-keadaan yang jarang gitu kan. Kemuliaan yang Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya. Tetapi juga ada yang utuh tetapi bukan karena dimuliakan, tapi karena dihinakan, seperti jasadnya Firaun. Itu bukan karena dimuliakan Allah, tetapi karena dihinakan. Ya, Allah ingin menunjukkan kehinaan kepadanya, kemudian jasadnya utuh. Seperti itu. Wallahu alam, yang seperti itu keadaan-keadaan yang nanti. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri seperti biasa. Kita ucapkan tahlil dan sholawat kepada Nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.